SMA sekarang SMU itu agak berkurang. Ini sebabnya apa, Pak? Kira-kira kok tadinya di dasarnya tinggi, kok tiba-tiba turun ini minat ke swasta? Jadi begini, orang tua itu menyekolahkan anaknya ada berbagai pertimbangan. Orang-orang yang di tingkat TK dan SD, di sana kan ada yang istilah the cool age, usia emas perkembangan anak. Sampai usia 9 tahun, 8 tahun itu orang tua ingin menyekolahkan anaknya yang punya ciri khusus. Yang punya Jadi, karakter lah begitu. bisa karakter agama, bisa disiplin. Bukunya Pak Profesor Suyanto itu mengatakan orang tua memilih sekolah itu diantaranya pertama kualitas, yang dua yang mempunyai ciri khusus, bisa agama, bisa disiplin yang bagus, bisa yang olahraga, yang ketiga biaya murah, dekat dengan rumah sehingga transportasi murah. Itu diantaranya. Nah, di SD SMP itu maaf, orang tua kita ini masih idealis sekali. Kasarannya karena itu masa the cool age, maka dia tidak ingin anaknya tidak bisa ngaji umpamanya. Maka tidak mau coba-coba gitu, tidak mau coba-coba iklannya itu. Maka dia memilih, karena TK SD kan pendasaran benarnya. Insya Allah kalau SD TK ini dididik yang bagus, itu akan membekas sampai tua. Maka orang tua nggak mau berspekulasi, dia pasti memilih sekolah yang baik. Terus dia nggak sempat mulang ngaji, dia juga memilih sekolah yang di sana diberi pelajaran agama. Bahkan ciri-ciri khusus seperti taman siswa itu juga laris, karena dia ingin anaknya menghayati budaya-budaya Jawa. Kristen Katolik juga, anaknya itu juga mendapat didikan agama sesuai dengan orang tuanya. Nah, ini faktor yang menyebabkan di SD dan di terutama TK SD justru swasta bisa berkembang bagus. Sementara setelah di SMP dan di SMA itu sudah pragmatis begitu. Sudah sangat pragmatis bahwa orang tua itu pasti kualitas saja yang dipilih. Yang tadi ada idealisme agama, idealis disiplin itu, dia berharap bahwa sekolah yang kualitas akademik ya, dan orang itu baik ya, itu yang dipilih. Sehingga kalau kami melihat tren, memang di SMP, SMA, SMK itu, mohon maaf kalau saya salah, memang kualitas sekolah swasta tidak sebaik TK dan SD. Dan orang tua pun sudah kendor, tidak mengharuskan anak saya di sekolahnya. Saya kira itu faktor penyebabnya. Pak Samsuri, kira apa upaya ya? Artinya kan sayang sekali ya. Kan mungkin, tapi sebelum itu kita sapa dulu, kita nelpon yang mau bergabung. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Ini Bapak Lidika ya? Iya betul, silakan Ibu. Iya. Ini yang mau saya tanyakan. Dari mana Bu? Saya dari Giwangan. Dari Giwangan dengan Ibu siapa? Mbak siapa? Ibu Suparti. Oh, Mbak Suparti. Ya. Silakan. Yang saya tanyakan, saya kan punya putra 3 Pak. Kebetulan yang pertama, yang kedua itu bisa masuk negeri. Tapi yang King Bondot ini dari SD di Muhammadiyah, terus sekarang SMP juga di Muhammadiyah. Apa betul Pak? Jadi nanti fonisnya sampai insya Allah nanti nggak kuliah, apa juga di swasta gitu aja. Begitu. Ya, itu aja. Ya. Ya baik, mungkin Pak Samsuri nangkap tadi. Samsuri. Jadi bisa ditanggapi. Ya Ibu. Jadi anaknya itu di sekolah swasta, SD, SMP, Muhammadiyah. Kalau ke perguruan tinggi itu ya bagaimana mungkin kesinkronannya itu? Ya, terima kasih. Ini saya pertanyaan yang bagus. Sebetulnya kalau di ketentuannya tidak harus seperti itu Mas Reza. Misalnya SD-nya di Muhammadiyah, otomatis SLA aja di Muhammadiyah. Karena dibuka seterusnya di SLTA terus ke perguruan tinggi, karena di perguruan tinggi juga ada tes. Ya, cuman biasanya
Karena Muhammadiyah juga ngetesnya tidak lepas dasar dari kemuhammadiyahan dan akhlak Islam. Ada nilai-nilai itu. Jadi kalau putra ibu mau masuk ke perguruan Muhammadiyah, saya kira memang bagus ya. Jadi ada sinkronnya. Ada sinkronnya ya, karena memang dari dasarnya sudah diajari dasar-dasar ke Muhammadiyahan. Nah, ini sekaligus saya sampaikan juga Pak Mas Reza. Tadi Pak Gito juga sudah menyampaikan SD bagus, tingkat SLTA, SLTP agak berkurang, SLT agak berkurang. Tapi kalau perguruan tingginya sekarang banyak justru masuk ke swasta. Perguruan swasta, wah lumayan loh sudah. Ya. Kualitasnya juga bisa dianggap. Ya. Kualitasnya bagus. Mudah-mudahan nanti ibu yang telepon tadi juga seperti begitu ya. Ya. Bisa nanti karena swasta juga sekarang mutunya tidak kalah dengan negeri untuk perguruan tingginya. Nah, agak relevan juga dengan pertanyaan Ibu tadi yang saya mau tanyakan tadi, Pak. Artinya kan saya ketika TK SD, katakanlah orang tua kan punya idealisme nih, punya keinginan bagaimana untuk tidak coba-coba, apalagi itu era emas usia anak, dia memasukkan sekolah katakanlah yang berkarakter atau yang pendidikan agamanya baik. Tetapi kan ketika melanjutkan ke jenjang berikutnya, ini biasanya ya udah mana saja gitu. Ini kan artinya sayang ya, ada semacam keterputusan. Betul. Harusnya kan memang idealnya kalau sananya SD-nya Muhammadiyah, mungkin SMP-nya Muhammadiyah atau yang kualitasnya sama setara sampai perguruan tinggi sehingga tidak ada yang terputus gitu. Jadi pertanyaan Mas Reza itu betul. Juga tidak semua idealismenya berbeda. Artinya dia SD di swasta terus SLTP di negeri, tidak semua begitu. Karena saya pernah mengalami juga ada kebetulan anak ini prestasinya bagus, NEM-nya juga bagus dari salah satu sekolah Muhammadiyah. Saya pernah tawarkan, Pak ini masuk di salah satu SLTA di Jogja Pak Furid, ini masuk NEM-nya. Tapi dia tidak mau, tetap di sekolah di swasta. Seperti tadi itu, dia ingin terus berjenjang, tidak putus gitu loh. Nah sekarang sudah masuk di kedokteran UMY. Kedokteran Muhammadiyah. Memang seperti itu. Memang betul-betul ya, ini juga kembali lagi kepada orang tua juga yang harus istilahnya membimbing anaknya ya, kira-kira dia mau pendidikan seperti apa begitu ya. Tapi juga tidak salah bayangan Pak Gito tadi. Saya sendiri mantan kepala dinas pernah ngalami juga, anak saya di SD saya ingin anak saya masuk di Muhammadiyah biar agamanya kuat. Setelah SMA saya ingin coba-coba anak saya masukkan di negeri. Kebetulan Mas Reza namanya tidak masuk, ya saya masukkan ke luar negeri. Artinya ke swasta Muhammadiyah lagi. Dan sekarang di perguruan tinggi sudah keluar, alhamdulillah sekarang sudah kerja. Perguruan tingginya negeri swasta? Swasta. Nah, kembali kepada perguruan tinggi, Pak. Artinya kalau perguruan tinggi sekarang itu kualitasnya jadi kembali lagi ya seperti tadi tingkat dasar baik, terus agak swastanya keluar, universitasnya baik lagi begitu. Betul ya. Jadi sekarang sudah banyak para orang tua atau para siswa juga dari tingkat TK, SD di swasta, SMP, SMA-nya lepas atau SMA-nya lepas, tapi perguruan tingginya banyak sekarang yang nyerbu ke swasta. Sudah banyak. Atau mungkin juga strategi orang tua ya Pak ya. Jadi ketika biasanya kalau mau ke perguruan tinggi baru digenjot lagi. Jadi ketika di tengah-tengah ya biarin aja dulu kan. Begitu. Ini menarik sekali, tentunya kita akan kupas lagi lebih dalam setelah kita memberikan kesempatan iklan pariwara yang mau tayang berikut ini. Kami, kue dan snack Bu Supriyati, siap mengantarkan kue dan snack serta jajanan pasar seperti tampan yang kue enak tenang. Roti dos juga bisa.
Anda masih di Ceria Anak, ceria banget. Dan tadi kami hadir lebih beragam dengan berbagai program pilihan. Jalan-jalan sembari menikmati keindahan kota hanya di Kesana Kesini Traveling. Ingin menikmati kelezatan berbagai sajian khas berselera? Saatnya Kesana Kesini icip-icip. Usai bersantap, susuri lorong-lorong desa kota dan temukan tempat dan eksotis, kreatif dan inspiratif. Bersama Kesana Kesini Blusukan. Ragam warna inspirasi, satu Yogyakarta hanya di Jogja TV. Color of Jogja. Pemirsa Jogja TV yang setia, masih bersama saya Aulia Reza Bastian dalam acara Dialog Interaktif Tematis Winasis. Dan pada sesi ini kembali kami mengundang pemirsa untuk ikut bergabung bersama kami, bertanya, mungkin mengkritisi atau memberikan saran di 0274 451 666 atau di 0274 451 777, atau juga bisa SMS online di 0813 9200 6000. Saya kembali ke Pak Gito. Ya. Pak Gito, ini bicara untuk meningkatkan citra atau kualitas pendidikan swasta, khususnya sekolah swasta. Justru pada saat ini ketika MA atau MK yang mengkabulkan Mahkamah RSB, Konstitusi. mengkabulkan bahwa RSBI dihapus, justru ini sebenarnya peluang untuk sekolah swasta, karena kalau sekolah swasta kan lebih fleksibel, mau kurikulumnya seperti apa, mau internasional atau mungkin dan lain sebagainya. Ini kan justru kesempatan untuk meningkatkan itu. Benar. Tapi sebelum dijawab, kita sapa dulu penelpon yang ingin bergabung. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore. Monggo Bapak. Saya Pak Andar Rujito dari SMA Bogri 1. Kepala SMA Bogri 1. Bogri 1, ya silakan Bapak. Sugeng sonten Pak Gito, sugeng sonten Pak Samsuri. Nih, sugeng santan Pak Andar. Ketemu-temuan nih Pak. Saya sejak awal mengikuti, rasanya kok pengen ikut matur gitu. Kebetulan saya orang yang lama di sekolah negeri dan sekarang ada di sekolah swasta. Barangkali leres ingkang tadi dikendikaken Pak Gito dan Pak Samsuri, mau tidak mau kita harus jujur, kadang-kadang memang masih ada perlakuan yang kurang pas terhadap sekolah swasta. Sekalipun saya sudah melihat upaya untuk meningkatkan kualitas mutu itu sudah dilakukan, misalnya kemitraan dan sebagainya. Tetapi saya merasa ketika ada kesempatan untuk memberikan peningkatan kompetensi guru atau kepala sekolah itu terasa sekali gitu. Kalau sekolah negeri itu hampir tiap bulan ada kesempatan dikirim. Swasta itu saya 1 tahun lebih ini kok ora tahu untuk surat toh ya guru dikirim neng di gitu, atau kepala sekolah dikirim neng di gitu. Nah, kondisi semacam ini yang kemudian kadang-kadang menjadikan sekolah swasta itu kompetensi gurunya dan sebagainya ya memang tertinggal karena kesempatan untuk itu juga jarang didapatkan. Itu misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kami boleh matur ya, mindsetnya kebijakan pemerintah khususnya di daerah-daerah itu dicoba untuk bisa menganggap dan memang harus bahwa negeri dan swasta itu adalah anakku ya. Jadi tidak ada anak kandung apalagi anak tiri, tidak bisa. Itu semuanya anak kandung diberi kesempatan yang sama. Kemudian dalam regulasi-regulasi soal PPDB, soal ujian, soal begitu ya diperlakukan secara adil barangkali begitu. Kemudian wacana masyarakat itu ditumbuhkan oleh pemerintah kota agar masyarakat juga menyukai, mencintai sekolah swasta. Jangan sampai kemudian justru pemerintah seakan-akan menggiring silahkan sekolah negeri karena negeri itu biayanya murah. Bukan begitu saya pikir. Jadi ya kalau memang ada yang mau keluar banyak dan pengen swasta, ya biar aja misalnya gitu. Barangkali begitu saja Pak. Matur nuwun, sukses Pak Gito dan Pak Samsuri. Matur nuwun.
matur Pak Andar. Mungkin langsung Saya. menanggapi itu Pak. Pak Andar ini kepala SMA Bobri 1. Popri 1. Semula guru SMA Negeri 1. Gini Mas Andar, bahwa memang bukan suatu rahasia bahwa memang banyak yang diklat-diklat dari pemerintah itu masih ada perbedaan jumlah volumenya untuk guru negeri dan swasta. Namun sebetulnya saya menghimbau kepada yayasan swasta, ini justru peluang bahwa setiap yayasan bisa menyelenggarakan diklat yang digunakan untuk guru-guru dan kepala sekolah dalam satu yayasan itu. Bolehlah ngadopsi metodenya, materinya, tapi kami yakin bahwa yayasan swasta mampu menyelenggarakan diklat yang justru ini peluang yang bagus, sehingga jangan terlalu mengharapkan dari pemerintah, tapi laksanakan diklat sendiri, sehingga akhirnya akan mempunyai guru-guru dan kepala sekolah yang berkualitas, dan akhirnya akan meningkatkan proses belajar mengajar, dan akhirnya kualitasnya akan tinggi. Ini justru peluang yang luar biasa. Tapi mungkin hambatannya ya mungkin karena penyelenggaraan itu kan butuh sumber dana. Itu gimana Mas? Saya kira sharing. Sekarang ini mohon maaf saya kebetulan di PGRI ya. Saya itu kalau kegiatan skop nasional saya bermitra dengan Depdikbud, dengan Depak. Konsumsi akomodasi kami yang nanggung, tapi transport ditanggung oleh provinsi. Ini sudah bisa berjalan. Seandainya yayasan pendidikan, katakanlah Bobri umpamanya, di DIY ini kan kuat Bobri, selenggarakan kegiatan, mungkin nggak usah di hotel yang mewah, guru-guru kepala sekolah itu dipanggil, kami yakin dia akan mampu transportasi dan katakanlah sharing anggaran, sehingga akhirnya kualitas kepala sekolahnya justru dibina oleh pemerintah dan juga oleh yayasan. Dengan cara itu maka peran yayasan itu akan kelihatan bahwa dia memang membina sekolah yang ada di dalam pembinaan. Dari sisi peluangnya sendiri Pak, kalau seandainya pihak yayasan katakan sekolah swasta mempunyai inisiatif karena itu tadi peluang. Kalau seandainya mereka mengajukan atau bekerja sama dengan pihak pemerintah, peluang untuk ininya besar nggak? Paling tidak instrukturnya dari pemerintah. Dari orang-orang yang memang dipakai oleh pemerintah. Sedangkan penyelenggaraannya kami yakin mampu yayasan dan sekolah dengan dana yang sharing, sehingga akhirnya tidak ada guru 1 tahun kok tidak mendapat pelatihan. Dalam peningkatan. Kalau pemerintah terbatas, justru ini peluang yayasan, sehingga mohon maaf saya mengambil contoh di Australia. Saya pernah di sana 4 bulan. Sana itu ada kewajiban bahwa setiap seminggu dalam 1 tahun guru itu wajib ditingkatkan kemampuannya. Pemerintah membiayai, tapi swasta pun juga menyelenggarakan. Dan sharing anggaran itu. Yaitu. Dan apalagi sekarang guru-guru sudah ada tunjangan profesi. Saya konon kabarnya malah sekarang jamaah haji meningkat itu salah satunya dari guru-guru ternyata. Alhamdulillah. Bahkan guru datang itu bank itu malah tersenyum. Pasti disahur soalnya, nggak akan dikembali. Maksud saya kalau guru itu diajak berbicara, kami yakin akan terjadi pelatihan yang diselenggarakan oleh yayasan, dan guru akhirnya akan berkualitas, kepala sekolah akan berkualitas. Gitu Mas Reza. Mungkin pertanyaan yang kedua Pak Samsuri yang berkaitan dengan tadi yang sekolah, ya biarkan kesempatan kalau seandainya memang ada orang tua mampu untuk bayar, kata Pak Andar tadi kan, ya silakan, nggak usah dibikin larangan atau apa. Saya kira untuk di swasta memang diperbolehkan Mas Reza. Bahkan pernah ketika saya masih tugas juga ada orang tua yang nyumbang banyak itu, kepala sekolah saya panggil karena saya takut nanti jangan-jangan ini ada iming-iming kamu harus sumbang sekian. Ternyata setelah dipanggil, Pak saya tidak minta, orang tuanya memang jauh-jauh dari Kalimantan datang ke Jogja ini memasukkan ke salah satu sekolah swasta, nyumbangnya banyak. Dan setelah ditanya orang tuanya, Bapak kok menghalang-halangi saya, memang saya niat mau infak untuk sekolahan. Ada yang seperti itu. Mas sedikit saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan Pak Andar tadi ya, tentang pelatihan-pelatihan.
sebetulnya ini tugas BNPS. Kebetulan Pak Gito juga ini ketuanya juga di BNPS ya. Kita ingin untuk mengadakan pelatihan-pelatihan ini tidak harus menunggu dari pemerintah. Bahkan kesempatan baik untuk di daerah istimewa Yogyakarta kita mengembangkan materi sendiri karena kalau yang dari pemerintah itu kan nasional, padahal masing-masing wilayah itu kan berbeda-beda. Nah, ini juga sudah di Yayasan Muhammadiyah sudah kita kembangkan, Mas Reza. Kami kepala sekolah kita melatih di sendiri, guru-gurunya juga kita latih sendiri. Jadi kita tidak mengharapkan dari pemerintah. Nah ini kami insya Allah nanti ke depan juga BNPS ini mau seperti itu. Karena memang betul seperti kata Pak Andar tadi, nunggu-nunggu dari pemerintah. Nanti kalau pemerintah sudah semuanya ditata baru nanti yang swasta itu. Nah, kita tidak ingin menunggu seperti itu. Padahal yang celakanya itu pelatihannya bertahap gitu Pak. Menunggu nanti ini habis balik lagi ke sini ya. Swastanya kapan begitu? Maka yayasan yang ngambil inisiatif. Yayasan harus mengambil inisiatif gitu. BNPS bisa juga. Itu sudah mulai atau baru? Kalau di Muhammadiyah sudah. Sudah mulai ya. Pelatihan calon kepala sekolah sudah, guru-guru juga sudah ya. Sudah. Ya, kalau di BNPS ya nanti baru mau kita lakukan. Kalau BNPS itu kan semua Pak ya, semua swasta. Semua negeri swasta, yayasan Muhammadiyah, Katolik, Kristen, semua swasta. Ya. Artinya yang ke semua ini yang belum Pak ya, yang baru direncanakan. Iya. Nah kembali pertanyaan tadi Pak Gito ya, artinya peluang ini kan artinya agar karisma atau wibawa swastanya semakin baik, ini kan ada peluang-peluang yang sebenarnya tidak bisa ditangkap di negeri, mungkin bisa ditangkap di swasta. Nah, sebetulnya banyak. Swasta ini kan pernah ada edaran Permendikbud nomor 60 tahun 2011. Itu yang melarang sekolah swasta, SD, SMP menarik beasiswa negeri swasta. Itu akhirnya semua yayasan swasta termasuk PGRI protes kepada Pak Menteri. Akhirnya Pak Menteri dengan besar hati mencabut larangan itu. Bahkan negeri pun boleh asal dengan perhitungan yang kurang cukup. Apalagi untuk swasta. Kalau bos yang 710 SMP itu negeri swasta, sementara swasta ini kan mungkin 80% gurunya swasta yang dibayar oleh yayasan atau oleh sekolah. Maka kalau dia tidak ada tarian dari siswa, pasti tidak akan berjalan dengan baik. Maka Pak Menteri dengan kebesaran hatinya merevisi SK itu, diganti dengan SK nomor 44/2012 yang boleh asal dengan